Banyak sekali permasalahan di organisasi, bagaimana mengoptimalkan resources dari karyawan, dari technical support yang digunakan, pengalamannya, kompetensi, kompleksitas, dan non-rutinitas yang dijalankan, dan terkadang ya kinerja dari organisasi itu meningkat. Sehingga yang awalnya ya karyawan bisa melakukan working productive hour 33,5 jam per minggu. Ini dia ketika target misalnya performance operation ditingkatkan, ya, dia cenderung bisa mengalami defisit. Ya. Jadi kita bisa menjalankan ini otomatis ya, berdasarkan data historical karyawan dan aktivitinya, lalu ini dibangun dengan menggunakan machine learning ya, dibaca patternnya, dan di sini juga dibangun yaitu demand dari sisi kinerjanya dari OKR, kemudian KIC dan macam-macam, sehingga kita bisa membuat model supply dan demand ya. Dan di sini kita bisa dapatkan defisitnya. Ya, sehingga kita bisa tahu nih, kalau misalnya tadi target operasi yang diturunkan, maka dia akan menjadi surplus 265. Tapi kalau misalnya targetnya itu dinaikkan, ya kan? Nah, tadi dari optimization rekomendasinya sekarang menjadi training strategi. Artinya, karyawannya harus ditingkatkan kompetensinya. Contohnya, misalkan kita naikinnya di sini, ya, dia akan mengurangi gapnya, ya. Sampai pada saat kita harus juga meningkatkan juga nih technical support system. Jadi bukan hanya pengalaman orangnya ya dengan coaching, pelatihan macam-macam, tapi juga dilakukan technical support system ditingkatkan ya, tools yang digunakan, termasuk misalkan dia dikurangin itu kegiatan-kegiatan ad hoc activity ya yang di luar dari tupoksinya ya, sehingga dia bisa kembali ke fit. Nah, bagaimana kalau seandainya ya ada kita mau mengakses karyawan dengan pengalamannya yang sedikit, pasti dia menjadi negatif ya. Dan kalau misalnya dia baru-baru ya, support sistemnya mungkin belum terlalu bagus, ya kan? Nah, sehingga dia turun terus ya. Sementara kalau misalkan karyawan baru ini kita tambahkan ya kinerjanya, targetnya, maka dia menjadi negatif ya, jauh gitu gapnya. Dan di sini strateginya ya kita harus merekrut ya tambahan orang baru dan juga bisa menggantikannya. Jadi guys, kalau misalnya kita menggunakan automated analytics ya, kita bisa melakukan modeling untuk membalance antara resources dengan demand-nya. Dan diskusi lebih lanjut, kita bisa memperlihatkan nih, ya, correlation dan cluster yang dibangun di modeling. Ya, ini menggunakan Python ya, dijalankan di Power BI. Nah, ini contohnya kita bisa memperlihatkan ya, fixed time employment per minggu ya. Kemudian ini dari sisi demand pekerjaan. Ini kelihatan nih, ya. Dari setiap departemen, business support, operation, research development, sales ya. Kalau kita tampilkan semuanya nih, guys. Nah, ini kelihatan lah bahwasannya yang paling lumayan kerja keras nih beberapa banyak operation sama business support ya. Kebanyakan ini warnanya kelihatan ya. Nah, ini per individu dari 500 sampel karyawan ya. Kemudian kalau kita mau mendeteksi mana karyawan yang outlier nih, performanya itu outstanding ya, aktivitinya itu banyak dan working productive hour-nya itu tinggi. Nah, itu ada di bagian ini ya. Jadi kita bisa melakukan anomaly detection ya, mendeteksi outlier. Dan ini guys, kita bisa interaksikan. Misal kita mau lihat antara business operation dan sales, 3 aja nih, ya kan. Nah, dia akan menunjukkan siapa-siapa aja nanti orangnya yang masuk ke outlier. Outlier bisa positif, bisa negatif. Kalau dia semakin ke right corner ya, berarti dia outlier positif. Kenapa? Karena dia menjalankan aktivitas banyak, sementara fixed time employment-nya juga itu banyak ya. Kayak gitu. And then kita masuk ke modeling. Nah, di modeling, kita bisa memperlihatkan nih, ya, per departemen. Nah, yang menarik di sini, ya, yang menjadi unique patterns itu adalah research and development. Ternyata dia patternnya itu melambat. Jadi pertambahan pengalaman itu ternyata tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas working hours. Ya. Sementara yang paling bagus di sini adalah operation. Nah, ini operation. Ya. Nah, jadi kita bisa menguji ya modeling itu by department. Dan di sini kelihatan nih correlation-nya ya
jumlah datanya, kemudian R-square-nya. Ya, jadi kita bisa memperlihatkan nih ya untuk operation bahwasannya variable experience itu mampu menjelaskan variance dari FTE untuk operation itu 80%. Dan setiap satu unit pengalaman bertambah itu pengaruhnya 12 kali. Ya. Dia terlihat nih tinggi sekali kan, 12 kalinya ya. Sementara yang paling rendah itu adalah research development 2,4. Kalau kita jauh lagi diskusikan terkait dengan per beban kerjanya, ya masuk dia kelas yang mana, kita bisa interaksikan gini guys. Ya, jadi ini fit sama underload, ya kita bagi. Nah, ini kelihatan kalau untuk yang business support ya, kita tag di sini business support satu-satu. Nah, ini wajar ya. Jadi kita pisahkan antara yang outstanding dengan yang mainstream. Ya, yang outstanding warna biru nih, fit dia. Yang ini kita katakan underload ya. Kalau kita tambah bandingkan sama operation, nah ini kelihatan ya. Orang operation itu kalau misalnya pengalamannya bertambah, itu produktivitasnya meningkatnya semakin bagus. So, ya, jadi dia lebih besar. Rate of return-nya, slope-nya itu lebih tajam dibandingkan tadi untuk kelompok yang underload. Ya. Jadi dia semakin tinggi gap-nya antara orang yang produktif sama non-produktif untuk case operation. Ya. Jadi gitu guys, kita bisa dengan mudah ya mengolah data-data people ya, dan ini dijalankan dengan Python programming ya di balik ini. Dan itu yang kita deliver ya di 30 perusahaan dan di ratusan alumni Masterclass ada 200-an, dan kita sudah mengajar juga ya, saya mengajar di lebih 2000-an ya mahasiswa selama 3 tahun terakhir di 4 university. Gitu guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.